Berkatkan setiap kami, biar setiap benih firman ini jatuh di tanah hati yang baik, di tanah hati yang gembur. Benih itu bertumbuh 30 kali, 60 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lipat, dan tidak terbatas. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapak. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang prophetic action, hari ini kita agak sedikit berbeda, tetapi intinya adalah saudara harus tetap belajar profetik. Jangan saudara menyerah dengan keadaan. Saudara harus berani melawan setiap situasi dan kondisi yang ada. Dengan cara apa? Memperkatakan firman. Amin. Seperti itu. Jadi saudara jangan, oh ini sekarang banyak pencuri, oh ini sekarang daerah ini tidak aman, oh sekarang ini pokoknya ada saja, oh tukang-tukang mabuk lemparin lampu pica semua. Saudara, itu tidak berlaku buat kita kalau engkau memperkatakan firman. Pada saat engkau memperkatakan firman, pencuri, orang-orang mabuk itu sudah ketakutan kalau saudara memperkatakan firman dan mendengar, ya, seperti itu. Nah saudara, kita berjaga-jaga. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Berjaga-jaga itu artinya bangun dari tidur. Berjaga-jaga itu artinya kita sadar sepenuhnya ada sesuatu yang membahayakan. Berjaga-jaga itu, saudaraku, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau di dalam hidupmu, supaya kita beroleh keselamatan, kita luput dari semua yang terjadi. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga. Ayo kita berdiri dan kita membacanya bersama. Lalu nanti kita lanjutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Oke. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi Tuhan itu datang seperti pencuri. Tuhan itu bukan pencuri, ya. Sekarang kita lihat pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Kalau saudara sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Sudah dapat? Mari kita membacanya bersama. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saya persilakan duduk, saudara. Ini menjadi satu peringatan buat kita bahwa Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah pakaian kita, supaya kita hidup juga di dalam kekudusan. Memang tidak mudah karena kita semua sedang belajar. Tetapi saudara, kemauan kita, keinginan kita untuk kita belajar akan kebenaran, untuk kita mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, itu akan membuat saudara dan saya mempunyai pakaian. Tetapi kalau saudara masih hidup di dua sisi, di dua alam, yaitu rohana dan rohani, itu berbahaya. Satu kaki maunya berjalan menuju surga,
tetapi satu kaki berjalan menuju dunia yang akan binasa. Nah, saudara, tidak boleh itu terjadi. Saudara harus angkat kaki salah satu. Saudara angkat kaki salah satu. Itu pilihan ada di tangan saudara. Kita sudah mendengar tentang pesan Sukot. Sukot itu sebenarnya memperingatkan kita bahwa ada 3 hal. Ya. Coba mereka ada yang keluar, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu dia berkuasa, tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu akan sangat berbahaya sekali. Nanti kalau engkau menangis dan betul-betul menangis, saudaraku, baru nanti saudara berteriak minta tolong. Jangan, karena kalau saudara lakukan itu, maka saudara akan merugi. Masa depanmu sekarang ini ada di tangan Tuhan. Masa depanmu itu ada di dalam mulutmu. Karena dengan saudara memperkatakan firman, saudara akan menjadi orang yang hebat, saudara akan menjadi orang yang dahsyat. Jadi saya tidak inginkan lagi penari-penari keluar ikut mengajar anak sekolah minggu, karena itu bukan porsi. Begitu. Jadi saudara ingat pesan Sukot itu. Yang pertama adalah menyembah berhala. Inti daripada menyembah berhala, penyembahan berhala itu kan ada yang tradisional, ada yang modern. Tetapi intinya adalah hati orang itu bergeser dari Tuhan kepada benda, dari Tuhan kepada yang lain. Seperti itu. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ya, saudara harus ingat bahwa hari Sabat itu hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Tidakkah bisa engkau duduk saja, barang 2 jam saja untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan? Kalau saudara meninggalkan hari Sabat, saudara tidak beribadah, saudara punya risiko. Karena Alkitab mencatat bahwa dari bangsa Israel ini, itu sekian ratus tahun, itu nama mereka tidak dicatat, dihilangkan. Bahkan Musa sendiri pernah berdoa begini, Tuhan, hapuskan nama dari kitab kehidupan. Hapuskan nama dari kitab kehidupan. Artinya saudaraku, ini sangat penting sekali buat saudara dan saya perhatikan. Karena ibadah itu bukan hanya saudara menerima firman, tetapi saudara juga dibangun hidup, diluruskan hidupmu. Lalu firman itu, ya dan amin, firman itu adalah kebenaran. Firman itu yang akan memerdekakan saudara, firman itu yang akan membawa saudara itu naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Seperti itu. Ya, saudara akan diberkati, itu otomatis seperti itu. Nah saudara, jangan kita tidak berjaga-jaga pada waktu-waktu ini, tetapi saudara perhatikan dengan seksama. Ya, berjaga-jaga itu sadar, berjaga-jaga itu waspada, siaga, siap sedia, sadar, tidak tidur rohani, tetapi bangun dari tidur rohani. Bangun itu berarti dia berdiri. Seperti itu. Siap, sigap. Nah, Matius pasal 24 ayat 36, berjaga-jagalah sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Jadi kekuatan dan kemampuan itu didapat dari kita berjaga-jaga. Dari semua yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dunia ini sedang ada dalam krisis. Saya mau beritahu buat saudara, krisis. Di mana banyak negara sekarang ini sudah bangkrut. Ya, sudah bangkrut. Kemudian dunia juga diambang kehancuran. Apalagi dengan adanya perang antara Ukraina dengan Rusia, antara Hamas dengan Israel.
Hamas itu adalah kelompok garis keras radikal yang ada di Palestina. Jadi ini bukan perang Palestina dengan Israel, tetapi ini perangnya Hamas dengan Israel. Nah saudara, itu yang saudara harus tahu. Dan ini akan berdampak sangat besar, mempunyai eskalasi yang sangat tinggi, mempunyai eskalasi yang sangat besar sekali terhadap dunia ini. Nah, kita berdoa, kita bangun dari tidur, kita berdoa, kita berjaga-jaga supaya kita luput dari semua yang akan terjadi. Apakah perang antara Hamas dengan Israel ini nanti akan memicu menjadi perang dunia ketiga? Kita juga tidak tahu. Tetapi Alkitab menuliskan ada satu perang, yaitu yang disebut perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu, perang Harmagedon itu adalah di lembah Megiddo. Itu kalau tidak salah ya, kalau kita naik di puncak yang tertinggi di Gunung Tabor, itu adalah sebelah utara. Ada satu lembah di mana di sana itu ada lembah yang disebut Harmagedon, dan itu adalah tempat peperangan. Mengapa? Karena tanda-tanda sudah membuktikan. Yang pertama adalah Sungai Efrat itu kering. Sungai Efrat itu yang mempunyai air triliunan meter kubik, tetapi hari ini kering. Mulai tahun 2014 itu sudah 13-14 itu sudah kering, mulai mengeringkan. Sekarang menyusut sehingga ditemukan kota-kota baru, kota kuno di Sungai Efrat. Nah saudara, Sungai Efrat dipakai lapangan sepak bola. Sungai Efrat akan dilalui oleh raja-raja dari timur, yaitu dari Irak, dari Iran, mungkin juga Indonesia dan Malaysia yang akan pergi ke sana untuk perang besar yang disebut dengan perang Harmagedon. Nah saudara, ini yang saudara harus pahami dan saudara harus ketahui. Memang ini nubuatan, tetapi kalau saya melihat eskalasinya ini sangat tinggi, kita berdoa kalau boleh ada penundaan terlebih dahulu. Saudara-saudara yang belum pergi ke Israel, siap-siaplah untuk bisa pergi ke Israel kalau punya uang. Karena ada waktunya nanti Israel akan tertutup dan tidak bisa lagi kita pergi ke sana. Saudara, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi saudara mempertahankan imanmu, saudara kuat di dalam iman, saudara. Saudara kuat di dalam kekuatan kuasa, sehingga saudara bisa berdiri di hadapan anak manusia, yaitu Yesua Hamasiah. Nah saudaraku, saya katakan ada bahaya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu dituliskan. Pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar, masa yang sangat sulit, di mana sekarang kita ada di dalam satu dunia di mana Rusia dan Ukraina sedang perang. Dan kita juga tidak tahu, orang dulu memperkirakan perang ini paling sekitar 3 bulan sudah selesai. Tetapi nyatanya perang ini sudah hampir berjalan atau 2 tahun berjalan ini. Dan itu masih terus berlanjut. Jadi ada episode demi episode yang terus akan berlanjut. Dan yang berikut adalah perangnya Hamas. Dengan tiba-tiba Hamas sebagai kelompok garis keras, sebagai kelompok radikal yang dicap teroris oleh negara-negara barat. Karena dengan tiba-tiba dia masuk dan menyerbu Israel. Sepertinya Israel lemah dan sepertinya Israel tidak punya kekuatan. Saudaraku, ini juga menjadi satu peringatan buat kita. Teknologi pertahanan Israel yang nilainya itu mungkin jutaan dolar, triliunan, tetapi cuma dikalahkan dengan teknologi yang sangat sederhana, yaitu dengan roket, lalu dengan para layang atau para gliding. Mereka terbang dan masuk negeri Israel dengan mudahnya. Saudaraku, ya mungkin saja Israel lengah. Dan memang Hamas sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Contoh saja, kalau mereka punya Iron Dome. Apa itu Iron Dome, Pak Pendeta? Itu adalah payung pertahanan untuk
setiap peluru kendali, rudal dan roket yang masuk ke negara Israel. Contoh saja, server daripada Iron Dome ini punya kemampuan 150 dalam 2 menit. Saudara, Hamas menembakkan mungkin 300 atau 500 roket. Lalu, apakah mampu Iron Dome? Iron Dome tidak mampu untuk menangis serangan. Dan itulah yang terjadi. Tetapi sekarang ini mungkin sudah akan berbeda. Karena mereka akan lebih siaga dan mereka lebih siap untuk menghadapi semuanya. Nah, karena Israel diserang, maka Israel membalas. Saudaraku, biasanya pembalasan itu lebih kejam. Biasanya. Seperti itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa ini akan mempunyai dampak yang sangat besar. Dampaknya yang pertama apa? Karena hampir negara-negara di Timur Tengah itu adalah negara petrodolar, negara minyak. Maka harga minyak akan naik dan itu memicu krisis. Perang Ukraina, Rusia juga sebagai negara penghasil minyak. Pada saat Rusia perang dengan Ukraina, minyak Rusia tidak dijual, tapi Indonesia bisa beli. Itu luar biasa. Nah, saudara, itu membuat harga minyak naik. Dan saudara, kalau harga minyak naik berarti semua akan terdongkrak naik, ekonomi akan naik. Saya tidak bicara politik, tapi saya pendeta harus tahu politik. Amin. Kemudian yang kedua, bencana alam, tsunami, gunung meletus, ini masih terus terjadi. Dan ini akan terjadi di depan kita. Tetapi saudara akan luput kalau saudara itu berjaga-jaga. Amin. Akan luput dari semuanya itu, saudara berjaga-jaga. Siap, siaga selalu. Perkatakan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 itu berkata, perkatakan Taurat ini, perkatakan firman ini. Dan yang kedua, renungkanlah. Renungkan, perkatakan, kamu dengar lewat telingamu, masukkan otakmu, masuk ke dalam jiwamu. Dan saudaraku, itu direnungkan. Direnungkan. Kemudian masuk ke dalam jiwa. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Engkau bertindak tidak sembrono. Kendati demikian, saya ini masih sering berapa waktu lalu itu Tuhan ajar saya melakukan tindakan-tindakan yang keliru, yang salah. Seperti itu. Seperti ikut apa ini? Investasi. Aduh, saya banyak uang hilang di investasi. Lebih dari $10.000 lebih dari 10.000 hilang. Seperti itu. Berarti sekitar 170 atau 160 juta. Nah, saudara bisa bayangkan hal ini akan terjadi dan terus terjadi. Tetapi semua kita akan diluputkan kalau kita berjaga-jaga. Saudara, yang ketiga adalah krisis atau resesi ekonomi. Selain banyak negara yang bangkrut. Bangkrut karena apa? Karena harga akan melambung naik. Dan yang berikut, yang sangat mengerikan adalah krisis pangan. Makanya para hamba-hamba Tuhan yang dapat banyak pernyataan Tuhan harus apa yang ada di sekitarmu ditanami. Krisis pangan ini, Indonesia itu beras akan naik dan beras itu nanti harganya akan sangat tinggi. Saya mau beritahu saja, mengapa? Karena India sebagai produsen beras terbesar dunia, Indonesia juga impor beras dari India. India memasok beras dunia itu 40%. Sekarang India stop, dia tidak memasok beras. Mengapa? Karena terjadi banjir bandang. Ada di 2 daerah sentra beras India yang diekspor itu terjadi banjir bandang. Dan mereka tidak jual beras itu. Nah, saudara bisa bayangkan,
Sementara Thailand dan sementara Vietnam sebagai produsen beras, saudaraku, mereka juga ada dalam kesulitan. Jadi dunia akan krisis pangan, akan terjadi kelaparan yang hebat di masa yang akan datang. Tetapi kita harus berdoa, karena bagi anak Tuhan mukjizat itu akan tetap terjadi. Kita berdoa buat dunia ini supaya tidak banyak yang mati, tetapi banyak yang diselamatkan. Amin. Seperti itu. Nah, saudaraku, ini akan terjadi. Nah, saudara, Yesaya pasal 60 ayat 1, sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara bisa katakan dengan temanmu di sebelah, kau tahu kan bahwa terang Tuhan itu ada dalam dirimu? Kau bukan orang gelap, tapi kau orang terang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi seperti itu, saudara, ya. Kemudian yang berikut Efesus pasal 6 ayat 10 dan 12. Dari kemarin saya berdoa 2 hari ini. Nah, kemarin saya juga ada pekerjaan PGPI, tapi bukan PGPI kita, tapi PGPI provinsi. Saya bantu kerja di sini untuk pelantikan PGPI Sami, tetapi semua itu saya kerjakan dengan sukacita. Dan setelah itu Pak Pendeta Wempi undang saya lagi karena ada orang-orang yang kesurupan, katanya, aduh, saya mau tidak datang nanti tidak menunjukkan solidaritas, tapi saya tetap datang. Dalam waktu saya datang, saya pulang, saya berdoa lagi, firman apa yang harus saya sampaikan. Dan Tuhan malam itu berfirman, berjaga-jaga. Lalu ayat-ayatnya mana? Ayat-ayat ini berbeda dengan yang lalu-lalu. Ayat-ayatnya mana? Saudara, ini. Dan saya mulai tulis, saudara. Berapa waktu yang lalu memang Tuhan berbicara, bangun menara doa. Saudara, ada 2 hal yang harus diperhatikan, dan ini melekat kepada setiap saudara, karena saudara ini bukan sebagai penumpang di kapal, tetapi saudara ini ada di kapal perangnya Tuhan. Amin. Saya selalu katakan setiap saudara ini ada di dalam kapal perang, bukan sebagai penumpang. Kalau saudara numpang kapal Dobon Solo, saudara akan enak-enak santai sambil minum kopi, makan apa semua, saudara akan santai. Tetapi kalau saudara duduk dan masuk di dalam kapal perang, maka saudara akan menggunakan perlengkapan perang dan siap senjata di sebelah kiri atau kananmu. Dan sewaktu-waktu kalau musuh itu datang, saudara siap, karena saudara ada di dalam kapal perang. Atau saudara diberi tugas oleh komandanmu untuk pergi ke satu wilayah dan kapal perang itu menuju ke sana, dan saudara harus turun sebagai tentaranya Tuhan, sebagai tentara. Jadi kalau saudara hanya sekedar sebagai penumpang, maka saudara akan rugi. Saudara tidak akan tahu apa-apa, dan saudara akan lihat toleh-toleh kiri kanan kayak kipas angin ini, toleh kiri, toleh kanan, toleh. Nah, saudara, itu yang Tuhan tidak inginkan. Saudara harus tahu dan mengerti. Saudara harus bagaimana berdoa memproteksi keluargamu, berdoa memproteksi komunitasmu, berdoa memproteksi semua, mungkin kampungmu dan lain sebagainya. Dengan cara kita berjaga-jaga, berdoa. Amin. Nah, saudara, kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi saudaraku, kalau kita ada di dalam Tuhan, itu kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ada satu energi yang besar pada saat saudara melakukan satu tindakan. Saudara mendengarkan firman, saudara taat melakukan firman. Pada saat saudara firman itu engkau dengar lewat telingamu, masuk di kamu punya otak dan turun masuk ke dalam jiwamu, lalu engkau taat untuk melakukan, lalu engkau kembali mengeluarkan firman itu dalam bentuk perkataan, katakan dan katakan firman. Maka firman
firman itu akan bekerja. Firman itu akan mengerjakan. Firman itu akan membawa hidupmu seperti apa yang dikatakan oleh firman itu. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Demi Tuhan yang hidup, apa yang kamu katakan, aku Tuhan akan melakukan seperti apa yang engkau katakan. Jadi tidak ada yang gagal, digenapi, tidak ada yang terlupa, pasti jadi, terjadilah, dan itu amin. Saudara, kekuatan kuasa Tuhan ini yang pertama akan bekerja dalam hidup. Kekuatan kuasa Tuhan ini akan ada seperti itu. Selain daripada Tuhan sudah berkata di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, di sana dikatakan bahwa aku, Yesus Manusia, memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan menginjak kalajengking, untuk menahan semua kekuatan musuh. Tidak ada yang membahayakan hidup. Amin. Seperti itu. Nah saudara, yang kedua adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim Yahweh, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, sakit kalau kita ditipu oleh iblis. Iblis itu caranya berbagai macam. Ya toh? Berbagai macam. Dengan apa? Dengan menawarkan saudara kredit. Kredit. Apa itu Pak Pendeta kredit? Kredit itu utang. Ya toh? Seperti itu. Nah, saudara, banyak orang yang senang hutang. Termasuk saya juga. Padahal saya sudah deklarasikan bebas dari hutang. Saudara, kredit itu sangat berbahaya. Karena kalau engkau tidak bisa membayar, maka kredit itu akan menjerat saudara. Saya perintahkan supaya jemaat jangan ada yang kredit lagi di bank, jangan ada. Jangan ada. Engkau percaya, engkau yakin dengan apa yang Tuhan katakan, itu akan terjadi dalam hidup. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi investasi. Orang tawarin investasi, waduh, itu luar biasa menjanjikan, menguntungkan. Kita rileks terima uang, santai terima uang, ongkang-ongkang kaki terima uang. Itu tipuan iblis. Ada saatnya tiba-tiba investasi itu adalah kolaps. Sekalipun dia diawasi oleh OJK, sekalipun ada yang sudah terdaftar dan lain sebagainya. Hati-hati. Apalagi kalau investasi itu investasi bodong, itu jelas-jelas setan bekerja di dalamnya. Tidak enak memang ya. Saya berbicara. Mengapa saya berbicara? Karena saya mengalami tipuan daripada iblis. Tipuan daripada iblis. Saya mengalami tipuan daripada iblis. Dan saudara, tipuan daripada iblis ini betul-betul membuat kita menderita. Seperti itu. Nah, apalagi setiap saudara yang sebagai PNS itu selalu ditawarkan one day proses langsung cair. Waduh, kan begitu ya? Betul ya? Di bank terus one day proses langsung cair. Waduh, orang semangat sekali, terima uangnya enak, terima uangnya sukacita, tapi bayarnya bongkok, tahu nggak? Yang berikut adalah orang mungkin akan datang, dia akan berkata, Bapak, bisa pinjami saya uang nggak? Atau saya bisa pinjam apa saja, termasuk sertifikatmu, termasuk motormu, termasuk apa? Saudaraku, jangan. Itu setan bekerja di dalam sana. Saya itu berulang-ulang kali
pinjam sertifikat, orang mau pakai sertifikat, saya bilang tidak. Kukira nanti kalau sertifikatmu dipinjam orang, emasmu dipinjam orang, bukan emas Jawa, ini emas logam mulia, ya kalung, ya gelang, ya apa segala macam itu. Nanti lalu saudara ikut itu. Kalau dia digadekan, kalau dia dipinjamkan, maksudnya untuk dipakai untuk kredit atau pinjam uang ke orang lain, saudara juga akan bongkok. Seperti itu. Jadi ini saya sampaikan. Jadi ASN, pegawai negeri yang sudah hutang, stop, jangan hutang lagi. Supaya anak-anakmu sehat, bisa mendapatkan makanan yang bergizi yang cukup, dia menjadi orang yang hebat karena kita beri makan anak-anak kita dengan benar dan ada gizi yang bisa dinikmati, menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang penuh hikmat dan anak yang pintar. Nah, saudara perhatikan dengan seksama. Ini yang harus saudara perhatikan. Ya, Pak Gembala disampaikan ini karena saya lihat banyak orang menderita karena kredit. Kreditnya tidak salah, tapi orangnya mungkin yang merencanakan keuangan itu yang salah, sehingga terjebak, sehingga ada tipu muslihat di sana. Iblis itu bekerja seperti itu. Nah, saudara, kalau dari sisi banknya tidak ada, karena bank memang punya kerja begitu. Dia akan berusaha pinjamkan uang orang dengan bunga dan lain sebagainya, dia dapat keuntungan. Itu bank punya cara kerja. Kalau bank tidak lakukan itu, dia bangkrut, saudara. Pegawainya semua nanti berhentikan. Begitu. Nah, saudara, kita yang harus bijak untuk memikirkan dan merenungkan. Masukkan dalam otakmu apa yang kau dengar ke dalam jiwamu dan saudara keluarkan kembali. Saya tidak akan hutang. Saya tidak akan kredit lagi. Berhenti, sudah stop. Amin. Kenakanlah, jadi ini tipu muslihat ini saudara harus tahu. Ya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Yahweh. Saudaraku, mengapa kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan? Mengapa kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim? Senjatanya Bapa Yahweh, senjatanya Tuhan. Kenapa? Karena musuh kita adalah bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah ini. Ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Bukan manusia, bukan darah dan daging, tetapi dia adalah penguasa, pemerintah, penghulu-penghulu yang gelap dan roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Saudara, ini, saudara lihat, kalau penguasa ini sudah menguasai satu keluarga, maka keluarga ini akan cekcok, keluarga ini akan bertengkar terus, keluarga ini akan bicara perceraian, akan bicara maki-maki dan lain sebagainya. Ini musuh kita. Jadi saudaraku, jelas sekali. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara, perkatakan, ingat dan perkatakan Taurat ini, ingat dan perkatakan firman, ingat dan perkatakan firman, saudaraku, dan renungkan firman. Saudara memperkatakan mendengar sekali lagi. Dengar lewat telingamu, masukkan di pikiran dan turunkan masuk ke dalam jiwamu. Itu saudara merenungkan. Merenungkan sama dengan kita makan. Tetapi makan bukan langsung ditelan, bukan. Tetapi makan seperti makannya sapi.
yaitu memamah dia. Dia makan terus itu sama dengan kita renungkan dan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam jiwa. Amin, saudara. Seperti itu. Nah, saudara, yang berikut itu akan keluar dalam bentuk ketaatan. Keluarnya dalam bentuk ketaatan. Kalau tunduk itu sikap hati. Tunduk itu sikap hati. Kita tidak tahu kalau kita bicara dengan orang itu tunduk atau tidak. Kita tidak tahu. Tetapi yang tahu adalah orang itu sendiri. Karena itu berbicara dengan hatinya. Tetapi melalui perbuatan orang itu kita tahu bahwa orang itu tunduk dan taat. Taat itu adalah bertindak, melakukan satu perbuatan, melangkah melalui satu perbuatan. Itu taat. Jadi taat itu berbicara tentang perbuatan. Orang bisa lihat kamu, dia bisa lihat saya seperti apa. Jadi saudara, kalau cuma tunduk saja orang bisa ketawa-ketawa. Kelihatannya dia tunduk, tetapi hatinya penuh dengan pemberontak. Itu banyak kita jumpai model seperti ini. Di sini tidak ada, di tempat lain itu yang banyak. Amin. Ya, seperti itu. Makanya engkau bertindak hati-hati itu penting. Karena itu adalah tindakan, itu adalah ketaatanmu kepada Tuhan. Itu adalah langkahmu, itu adalah perjalananmu mengiring dan mengikut Tuhan. Maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung, bukan buntung. Amin. Tapi kalau engkau tunduk, kelihatannya tunduk dan hatimu penuh dengan pemberontakan, engkau tidak akan berhasil karena tidak akan ada ketaatan. Engkau akan buntung, bukan beruntung. Saudara tahu, ini saya ngomong ini apa adanya, tidak pakai putar-putar, tidak. Orang banyak itu bicara itu putar-putar, ternyata maunya orang ini begini. Tidak. Pak Gembala bicara itu apa adanya. Letterlek, apa letterlek itu bahasa Belanda ya. Letterlek apa adanya. Ya, seperti itu. Nah, saudara harus tahu. Nah, saudara, prophetic firman itu akan menjadikan engkau. Jadi saudara memperkatakan firman itu tidak main-main. Karena itu akan menjadikan engkau itu diperlengkapi. Amin. Diperlengkapi. Contoh saja waktu saudara mengatakan, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Yahweh. Aku ambil seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Aku kenakan ketopong keselamatan. Aku kenakan baju sirah keadilan. Aku kenakan ikat pinggang untuk supaya aku punya roh kebenaran. Ikat pinggang. Aku kenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Pakai sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil. Aku kenakan perisai iman untuk memadamkan panah api daripada si jahat. Aku percaya panah api si jahat tidak akan dapat menembus aku, sebab aku punya perisai. Aku kenakan pedang roh, yaitu firman. Saudara, katakan firman, ucapkan firman, katakan firman, ucapkan firman. Itu firman akan bergema. Gemanya itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai ke tahun, sampai ke ujung bumi. Firman itu tidak akan berlalu. Firman itu akan mengerjakan seperti apa yang kau inginkan. Dia tidak akan sia-sia firman itu, tetapi dia akan kembali kepadamu. Amin. Memberkati, membawa berkas-berkasnya.
Dengan memperkatakan firman kita mendengar firman. Firman itu, saudaraku, firman Yesus, firman Yesua Hamasya, firman Hamasya, firman Kristus itu kita dengar. Itu membuat kita kuat di dalam kekuatan kuasa. Sebab iman itu timbul, percaya kita, keyakinan kita akan Tuhan itu timbul pada saat kita mendengarkan firman yang masuk lewat telinga kita. Itu menjadikan kita kuat. Firman Kristus dalam Roma pasal 10 ayat yang ke berapa? 17. Itu yang membuat saudara menjadi punya iman yang radikal. Punya iman yang dahsyat. Seperti itu. Yang membuat saudara tidak tergoyahkan. Yang membuat saudara kakimu kuat berdiri. Masalah tantangan yang kau hadapi, itu saudara akan tahu dengan pasti bahwa saudara adalah di pihak yang menang. Sebab Tuhan Yesus sudah mati dan memberikan kepada setiap saudara dan saya kemenangan. Amin. Saudara, yang ketiga, saudara akan memiliki roh, namanya roh keperkasaan. Lalu saya ini diajar oleh Roh Kudus, jadi saya ikut, saya tulis saja, pokoknya waktu diajar saya tulis saja. Roh keperkasaan. Saudara mendengarkan firman, lalu saudara masuk di dalam otakmu, masuk turun ke dalam jiwamu, lalu firman itu engkau keluarkan. Firman itu menjadi firman yang dahsyat, firman rema, firman yang sangat luar biasa. Dan firman itu akan bekerja. Ada roh keperkasaan. Itu yang terjadi. Roh keperkasaan. Orang seringkali olok-olok saya. Karena kalau saya berdoa, mungkin ada bahasa-bahasa yang aneh. Bahasa anehnya apa? Saya berkata, roboh! Itu roboh. Saya berkata, berhenti! Dan itu berhenti. Loh, ini sudah saya lakukan. Orang sepak bola berkelahi, saya masuk lapangan dan saya berkata, berhenti. Sepak bola semua itu berhenti. Pertikaian berhenti. Waktu ada mereka bawa parang, bawa balok, bawa batu, mereka berkelahi di depan toko sukses, saya cuma berteriak, saya berhenti. Sopir truk berhenti, taksi berhenti, semua motor semua berhenti. Lalu dia turun, pergi ke saya, Bapak ada apa? Ada apa? Saya bilang tidak, ini begini. Mereka berhenti dan mereka bubar. Itu roh keperkasaan. Nah, di dalam perang Harmagedon nanti, itu kita memakai perkataan kita. Kita bukan pegang senjata kayak orang Hamas itu, pikul roket. Tidak, kita hanya dengan perkataan. Bawa mobil di belakang ada peluncur roket. Bukan begitu. Tidak seperti itu, tapi dengan perkataan. Maka jaga perkataanmu, jaga lidahmu, semua harus jaga. Hati-hati, saya juga lagi belajar semua. Perkatakan yang terbalik. Kalau melihat anakmu nakal, anakmu tipu, anakmu pencuri, katakan tidak, kau bukan pencuri, kau bukan penipu, kau bukan orang jahat, tapi kau orang baik, kau akan jadi anak yang hebat, kau akan diurapi, kau akan diberkati, kau akan menjadi anak yang pintar, penuh dengan hikmat, dan kau akan jadi anak yang berhasil. Terus katakan, dan anakmu akan menjadi anak yang berhasil. Amin. Saya ini pernah mengeluh dengan Tuhan. Saya ini berdoa untuk Yonatan ini. Sudah 2 tahun ini saya perkatakan firman, kok belum ada apa-apanya. Tetapi satu titik di mana akhirnya kita lihat ada satu perubahan.
tidak cinta sekolah. Sekarang itu jam 6 pagi dia sudah bangun. Dia sudah siapkan pakaian seragamnya, bukunya, apa semuanya. Lalu dia kasih bangun mamanya, "Mama, saya mau makan ini, mau makan ini." Seperti kalau dulu tidak, dulu itu, saudara, saya mau cerita, jam 7 dikasih bangun itu, dia tarik selimut lagi. Ini betul. Kenapa? Begitu. Karena sekolah di mana dia sekolah, gurunya berkata, "Yonatan, sudah, kamu terlambat tidak apa-apa. Yang penting kamu masuk sekolah." Nah, ini yang repot. Terlambat tidak apa-apa, yang penting kamu masuk sekolah. Lah anak ini kan pintar. Terlambat apa-apa, terlambat tidak apa-apa gitu. Saya udah diam saja, saya tidak bicara, saudara. Saya diam saja. Oh, ada yang salah. Jadi settingnya itu salah, di pikirannya settingnya salah. Itu karena apa? Perkataan sekali lagi. Saudara, jadi memiliki roh keperkasaan ini penting. Jangan saudara kayak orang kalah perang. Aduh, katakan. Perkataan. Saya ingat dulu Pak Roni Rosnadi. Kami punya teman pilot, tapi beliau sekarang sudah tua, sudah pensiun. Dan ada satu gerakan, yaitu demo. Dan gerakan ini sedang mengarah ke rumahnya. Karena dia hadir di kelompok para radikal. Dan pada waktu itu istrinya adalah seorang pendoa syafaat, Ibu Nina. Dia turun dan dia tutup jalan. Seperti kayak jalan depan ini kita tutup. Dia nyatakan dia tutup. Dan dia mulai lihat dari lantai 2. Mereka bertanya-tanya, mana rumahnya? Jalannya mana? Baru mereka lewati jalan yang harusnya dia belok itu dia lewat saja. Jadi demonstran itu lewat saja. Itu terjadi. Karena apa? Perkataan. Pada saat itu berkata jalan kamu tutup, dia akan tertutup jalan. Dan ini saya lakukan bukan hanya satu kali, sudah berpuluh-puluh kali. Saudara, roh keperkasaan ini roh keberanian. Roh keperkasaan ini adalah roh punya nyali. Saudaraku punya nyali. Tahu nyali apa nyali? Punya nyali. Berani. Courage. Challenge. Itu roh keperkasaan. Apalagi courage. Courage itu keberanian. Challenge itu bertindak melangkah dengan kemenangan. Saudara, jangan takut. Amin. Karena Tuhan menyertai engkau. Apalagi kalau berhadapan dengan setan, tuyul, genderuwo, babi ngepet. Aduh, tidak usah takut. Jangan sampai kau nanti pergi ke kamar mandi saja. Aduh mama, di belakang gelap jadi. Tolong mama dulu kak, mama tolong saya kak. Aduh, temani saya dulu, saya mau ke belakang ini. Mama yuk. Saudara, tidak boleh jadi seperti itu. Aduh, Tete, kok tidak tahu kak Tete di depan itu ada pohon beringin. Tete, biasa itu ada wanita duduk di situ. Padahal wanita duduk di situ itu wanita jual pinang. Aduh, Tetenya percaya saja. Saudara, masa kita begitu? Atau kalau tidak begitu, kemarin ini di sini ada orang mati. Setannya ada di sini. Coba nanti kalau kau lewat nanti kau bisa ketemu dia. Aduh, itu dari perkataan juga. Saudara harus hati-hati. Amin. Jadi roh keperkasaan, keberanian itu Tuhan berikan. Tidak membuat saudara takut. Saudara mungkin hanya takut sesaat, tetapi setelah itu tidak. Saya tidak boleh takut. Saya percaya bahwa Tuhanku menyertai aku. Tuhanku akan menolong aku.
Dia yang memegang tangan kananku dan memberikan aku kemenangan. Amin. Saudara, yang berikut adalah roh doa yang berkobar. Roh doa ini berkobar. Jadi saudara itu waktu duduk juga saudara inginnya berdoa. Waktu saudara naik motor juga saudara inginnya berdoa. Ada ucapan-ucapan yang keluar dari mulutmu. Roh doa ini berkobar. Karena apa? Karena firman-firman yang saudara ucapkan itu sedang bekerja di dalam dirimu, dan itu terus roh doa itu bekerja. Seperti kayak cerita begini, kok waktu di rumah sakit, kok tidak sadar bahwa kok jalan itu kok berdoa. Karena rumah sakit itu memang banyak kuasa kegelapan, tapi kita sudah doakan juga. Percaya. Lalu saudara mulai berdoa. Kalau untuk ada orang sakit mulai berdoa, saudara berani. Jangan saudara begini, kalau saya berdoa nanti kalau sembuh, waduh, orang puji saya, tapi kalau tidak sembuh bagaimana? Aduh, saya malu. Akhirnya tidak jadi doa. Padahal itu bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah Tuhan bilang, kalau ada orang sakit, berdoa. Amin. Dan engkau percaya sembuh dan tidak itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan. Dan saudara lihat firman itu bekerja. Amin. Orang ini sembuh, baru orang cari kowe, kok tidak tahu? Tante, aduh, tante terima kasih sekali itu, tante terima kasih. Tante sudah berdoa buat saya sembuh ini. Orang bahagia, saudara juga berbahagia. Begitu. Saudara, roh doa. Apalagi kalau saudara bersama-sama berdoa dengan orang yang ada dalam kesulitan, lalu orang itu menerima terobosan, orang itu terima mukjizat, orang itu akan senang sekali. Itu luar biasa. Saudara, kita berdoa supaya ke depan ini anak-anak kita bisa bekerja di tempat yang tepat. Mungkin ada yang masuk akabri nanti. Saya tadi berdoa itu, nanti ada yang masuk akabri. Tidak tahu siapa. Masuk karir sudah, nanti ada yang akabri. Itu kalau begitu keluar dari akabri itu langsung jadi komandan kodim, saudara. Dan sebentar lagi itu naik bisa jadi komandan korem, dan sebentar lagi naik jadi mungkin kasdam kah, lalu nanti bisa jadi panglima. Luar biasa. Saudara, kalau engkau percaya tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya semuanya akan jadi seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan inginkan. Nona, jangan kau bilang begini, aduh saya ini cantik, tidak. Saya bilang, aduh saya ini hitam, jelek lagi. Aduh jangan nanti, aduh saya. Ya, lalu kau bilang begini, aduh nanti saya mendapat suami yang ganteng ini, bisa kan tidak? Aduh, jangan. Kau bilang nanti saya akan dapat suami yang ganteng. Saya akan dapat suami yang bekerja dan mencukupi keluarga saya. Saya akan punya anak banyak, punya anak yang banyak. Haleluya. Jangan punya anak sedikit. Kalau kau sudah punya anak, aduh, tong ini menyesal karena tidak mau punya anak banyak. Coba tong kalau dulu tahu kalau tong punya anak banyak, saudaraku. Karena kalau punya anak dua itu penduduk semakin berkurang. Coba lihat Korea Selatan, Jepang, Rusia, kemudian negara-negara Eropa, Jerman, Inggris, itu orang semua kurang. Karena punya anak dua, bahkan satu di Cina. Sekarang di Cina itu diharuskan orang punya anak lebih dari 3. Karena penduduknya semakin berkurang. Kalau dulu mereka cuma 1 saja. Nah saudara bisa bayangkan itu. Lalu yang juga, aduh saya ini tampang begini, tukang mabuk lagi, aduh apa ada lagi nanti perempuan mau saya, aduh saya ini tukang tipu-tipu lagi, sudah. Jangan kau bilang, biarpun saya tukang tipu-tipu, saya mau Tuhan nanti lepas
lepaskan saya dari roh ini. Biarpun saya tukang mabuk, saya minum juga berkelahi, saya merokok, saya mau Tuhan lepaskan. Saya akan dapat istri yang Tuhan berikan, yang terbaik. Amin. Kau minta yang model bagaimana? Mau rambutnya pirang, matanya hijau, dan sebagainya. Itu minta. Amin. Ya, betul. Juita, betul ya? Iya, betul. Iya. Uci juga mengaminkan juga. Apalagi Aski, wah Aski masih kecil ya. Oh tidak, kau sudah besar ya. Jadi roh doa yang berkobar ini penting. Kemudian yang berikut adalah pada waktu engkau ucapkan firman, pada waktu engkau berdoa, karena kuat kuasa Tuhan ada dalam dirimu, atmosfer ini berubah. Atmosfer ini dibersihkan. Atmosfer ini dibersihkan. Ini tadi saya cuma tulis saja. Jadi Roh Kudus bilang apa, saya tulis saja. Atmosfer ini dibersihkan. Dan itu sangat luar biasa. Nah, yang berikut adalah ini yang sebenarnya saya mau ini, tapi jamnya sudah habis. Mazmur 18 ayat 30 sampai 43. Di sini dikatakan bahwa saudara itu adalah prajurit doa. Saudara itu adalah pasukan terdahsyatnya Tuhan, yang Tuhan panggil sendiri. Tuhan memanggilmu, Tuhan memanggil saya secara pribadi, lepas pribadi. Dan Tuhan memanggil untuk saudara dan saya ini diperlengkapi. Lalu saudara diajar bagaimana saudara bisa berperang. Ini Mazmur pasal 18 ayat 30-40. Lalu kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara, kita terus mengalir di mana pujian, penyembahan, doa-doa kita itu seperti rudal yang dilepaskan. Nah, kemudian ada menara doa. Nah, ini menara doa ini penting karena banyak di antara saudara ini ada yang disuruh berdoa begini, kamu saja, jangan saya, kali itu, kamu saja sudah kamu, saya tidak bisa berdoa jadi. Oh jangan berdoa, oh siap. Pak Pendeta, siap Pak Gembala, saya berdoa. Bapak kami yang ada di surga yang mantap, jangan. Bapak kami yang ada di surga, aduh seperti kayak orang tidak makan. Jangan. Berdoa yang mantap, berdoa yang sungguh-sungguh. Kalau makan juga makan yang sungguh-sungguh. Saudara, amin. Nah, kita baca sekarang ini, kita baca saja Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur ya, bukan Mansur. Kalau Mansur itu orang itu. Iya. Mazmur pasal 18. Ya, kita baca Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Elohim jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jadi ada perisai kalau kita berlindung kepada Tuhan. Sebab siapakah Elohim selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Elohim kita. Dia menjadi perisai, dia gunung batu keselamatan kita, menjadi benteng bagi kita. Amin. Elohim dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Jadi ikat pinggang keperkasaan, kedahsyatan ini ada dalam hidup. Ya, dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri berjalan di bukit-bukit. Saudara, ini yang saya katakan pada waktu saya naik ke Gunung Sinai. Tuhan, aku minta sepasang kaki rusa, buat aku bisa berjalan di atas bukit-bukit batu ini. Seperti firman-Mu katakan. Orang semua bilang, oh Pak Suwanda itu selalu bilang kaki rusa. Tapi dong semua tak bisa naik.